izin menambahkan. Yang kita pakai Dexline. Yang jelas itu lokasi kita posisinya mungkin sekitar 5 sampai nyampe ya 5 kilo. Nyampe 5 kilo. Ya sekarang 5 kilo lah dari bibir pantai. Lokasi kita itu. Bahan bakar tuh kita isi separuh. Ya sering kita nyalakan, kita panasi. Tapi seiring waktu tangki itu ada itu korosi terus coklat, terus ibaratnya kalau ada logam terus tertempel apa namanya titik-titik air kan kayak apa ya namanya ya? Kayak dia mengelupas itu kan si logam itu. Nah, seperti itu hasilnya. Apakah bisa si tangki itu kita bersihkan, kita coating lagi? Kalau coating lagi sebenarnya ada Pak, cuma saya cairannya lupa lagi. Ya. Itu yang kita terapkan untuk kendaraan yang diproduksi tahun 2022. Karena mengantisipasi yang dari biosolar tadi. Biosolar itu kan ada asam, garam pun asam. Ya kan sifatnya korosif. Artinya memang kalau memungkinkan saya cari info dulu ke tim produk. Ada lapisan yang memang diprovide untuk kendaraan solar, kendaraan diesel yang memang dia didesain sebelum ada biosolar. Tapi kalau untuk yang ada juga yang memang paling gampang tangkinya diganti dengan tangki yang terbaru, yang memang dari awal sudah dilapisi coating. Setidaknya itu bisa mengurangi proses korosinya. Tangki yang baru. Diganti dengan tangki yang baru. Kalau tangki yang baru dia sudah dilapisi. Sudah ada lapisannya. Udah ada lapisannya, setidaknya sifatnya kan sama, sifat korosif antara biosolar. Mohon kalau disebut biosolar direkam ntar ini ya, kayak gitu kan. Nah dengan atmosfer luar pinggir pantai dan sebagainya memang ada kandungan garamnya. Itu kurang lebih sama, dia reaksinya kurang lebih seperti itu, menahan. Tapi kalau tinggi ya pasti mau nggak mau mesti pintar-pintar kitanya, kalau sangat preventif ya pasti bikin full. Tapi kejadian selanjutnya yang kita punya itu yang landasannya tanpa rumah yang FB. Kejadian selanjutnya tuh yang FB itu dari tangki nyerangnya tangki dulu nih, namanya korosi. Terus kita bersihkan si butter, kita kalau dia ganti, filter ganti, kita cek kembali ini yang diserang udah sampai ini pompanya. Dari mekanik Hino itu bilangnya ya ini memang satu set harus ganti karena itu tadi dari slide tadi itu ternyata bawa yang lain ke pompa. Ya, memang kayak gitu Pak. Jadi ya tadi solusinya kalau memang si tangki itu diganti kembali atau di coating ulang, kalau coating ulang itu nanti seperti apa, kalau diganti berarti kan kelihatan tuh harganya berapa. Penting atau praktisnya mending diganti si tangkinya Pak. Tangkinya diganti dengan yang terbaru karena memang di dalamnya dia udah ada coating, dan pastikan produknya memang jangan yang stok lama, jangan yang dead stock. Jadi kita boleh nanya ke dealer, ini produksi kapan? Apakah ini untuk yang Euro 4? Oh ini Pak beda Pak untuk yang Euro, Bapak unitnya Euro 2, makanya tanknya harus yang Euro 2. Nah, saya mintanya yang Euro 4. Boleh kan Pak? Ya. Karena bentuknya sama. Ya. Bentuknya sama. Ketika dealernya bilang beda Pak, ya Pak ini beda kok Pak. Kalau yang Euro 2 ya pakai yang Euro 2, Euro 4 ya Euro 4. Mohon maaf, dealer punya stok. Ya, dealer punya stok. Tangki itu dead stock Pak. Oh iya. Bahan konsum, ya kan? Jadi ya kita tetap sebagai user kita harus pintar-pintar juga. Karena banyak yang ya apalagi ke parcok itu bengkel-bengkel pinggir jalan. Ya itu pasti stok beberapa tahun yang lalu Pak. Ya. Contoh yang korosif apa saya bikin di grup.
udah dilepas tankinya. Oh ini mah jelas. Nah itu yang tadi di Ini kalau sudah kayak gini memang ini udah kandungan air plus garam. ya. Jadi ini kan posisinya Kalau yang saya Pak, mohon maaf, Iya. lebih ekstrim lagi warnanya hitam. hitam. Karena yang ini yang FB ya, Ini ya. yang FB yang chassis itu Berarti posisi dipindah ke yang dekat pantai itu lebih duluan dengan yang Jutro. Iya. Nah, yang Jutro masih agak jauh. Ini tahun 16 2015 atau 16 kita pindah lokasi. kita punya Nah. itu baru tahun 15 dapat, tahun 2022 itu udah kayak gitu Pak. Sedangkan yang Hino Berapa tahun Pak? berarti sekitar 5-6 tahun ya. 6 sampai 22. Sampai Ya, 23 itu 5 baru tahun lah. 5 tahun. tahun 2023 itu dibongkar injection pumpnya, Injection udah kena. kena sampai situ. Ya. Jadi Dan- ada loss kompresi gitu. Iya. Sempatnya. Saya sedikit curhat. Bapak boleh bilang 5 tahun, 6 tahun ya. Saya dalam waktu 6 bulan itu tangkinya warnanya hitam, tutupnya hitam berkarat, dalamnya hitam berkarat. Kenapa? Karena kebanjiran. Tuh. Ya kan? Ya. Kandungan airnya ekstrim. Ya. Ya, pertanyaannya apakah di dalam tangkinya ada air? Tidak ada air. Ya. Langsung apa maksudnya penuh airnya enggak, tapi di bagian bawah langsung kita ini buang. Ya. Terus kita isi penuh sampai ember. Berharap airnya lepas. Ya. Ya. Benar-benar tak kocok-kocok cuci pakai solar. Ya, kemudian pasang lagi itu nyampe 6 bulan tutup tangkinya warnanya hitam berjamur, jamurnya hitam Pak. Kita pegang, wah keren lah pokoknya. Jadi karbonnya keluar semua. Ya, yang ini tinggal nunggu waktu jebolnya aja. Ya, artinya dengan kandungan ekstrim air banyak aja reaksi seperti itu Pak. Artinya memang apalagi kalau di daerah pinggiran dan sebagainya bukan hanya kandungan airnya, ada unsur garam dan sebagainya, ya pasti seperti itu. Treatmentnya full tank, pastikan full tank sehingga yang rusak apa cukup tutupnya saja. Ya. Itu Pak, Full tank. full tank. Full tank Mas Agung. Kalau ganti tangki berarti yang 2002 ke atas. 2000 kesini ya. Kemarin saya sempat tanya ke Hino dealer, tanya 2 tipe yang Hydro sama yang ini. Kalau yang Hydro katanya ada, cuman yang FB kok bilangnya nggak ada. Katanya part numbernya nggak ketemu gitu. Sebenarnya mungkin kapasitas dealer tersebut sejauh itu. Kalau mau lebih ini lagi, tinggal call center aja, ke call center kita, telepon, langsung diarahkan kok. Karena kita sekarang untuk spare part sebenarnya sudah online, ya. Artinya tidak kita juga mengakomodir teman-teman dealer supaya tidak terjadi yang namanya restock. Ya, tidak terjadi restock. Sehingga ketika ada kebutuhan spare part senasional, ketika stoknya ada di mana, kami bisa mendetek sebenarnya Pak. Nah banyak informasi yang masuk ke kami itu dealer A dia mempertahankan customernya dia sehingga dia tidak mau melepas atau mengorderkan ke dealer lain untuk stok yang ada di dealer tersebut. Contoh dealer Tegal stoknya tidak ada, padahal dia punya grupnya dia itu yang dari Semarang, kemudian mana sampai ke Solo juga ada, kemudian ke mana namanya itu Cirebon, Kebumen, ya kan? Depannya cek apa? Dealernya kan? Cek depannya. Iya DCM. Ada CM. Oh, ada CM-nya. Iya. Oke. Nah, itu sebenarnya ada yang masing-masing cabang itu punya KPI-nya masing-masing, punya targetnya masing-masing. Sehingga ketika jangankan satu dealer Pak, ini beda dealer, itu sebenarnya bisa memantau, kami itu bisa mantau ketersediaan spare part. Artinya kalau informasi ini sampai ke HMSI bisa melacak dealer mana yang punya stok, sehingga kita bisa arahkan langsung Bapak beli ke dealer tersebut, atau Bapak bisa lewat dealer yang order ke
dealer tersebut. Ya, Bapak tetap belinya harga dealer tersebut. Misalkan harga pasarannya 1.000, Bapak pesan ke stoknya barangnya bukan dealer A, dealer B, tetap Bapak bayarnya 1.000. Dealer A dapat margin, dealer B dapat margin. Dapat untung, dealer B yang punya stoknya dapat untung, dealer yang A yang malah kayak ini dapat untung juga, tapi Bapak tetap bayarnya sesuai dengan harga awal. Cuma kan marginnya beda. Nah, karena marginnya beda, dibilang stoknya nggak ada, Pak. Lucunya itu bukan stoknya nggak ada, tapi part numbernya nggak ada. Ya itu mah sebenarnya Iya, makanya kan nggak mungkin lah. Iya, nggak ada. iya. Orang kita aja Pak, mohon maaf, ganjil kita Pak, ganjil kita nih itu ada part numbernya. Ganjil di luar mobil itu ada part numbernya, apalagi yang di dalam toko mobil. Nggak ada mobil. Nanti tarik Makanya kan makanya lucu, masuk barang masih original dari pabriknya kok bilang part numbernya nggak ada kan? Itu tinggal sampaikan aja Pak ke kita. Kalau dari dealernya terlalu slow respon, langsung ke call center aja. Call center. Call center. Call center kita saya juga kurang tahu 0800. Ini bunuh diri saya Pak. Kalau sampai nggak tahu ya. Saking banyaknya kalau ini ya nomornya. Pokoknya tinggal ada nomor WhatsApp-nya juga Pak. Ya, ada nomor WhatsApp-nya, tinggal di Google aja, di sebelah call center-nya. Bebas pulsa ada yang WhatsApp. Itu pasti direspon. Ya. Oke. Lumayan Pak padat kegiatannya. Jadi ada yang bisa kalian dulu Pak apa? Boleh Pak? Silakan Pak. Terima kasih Pak Dit. Bapak Ibu selamat sore. Sedikit review ya untuk aktivitas hari ini. Jadi lumayan memang. Jadi tadi yang mau saya review sih sedikit ya Bapak Ibu, terutama pada saat akan berkendara, terutamanya itu. Sebenarnya saya mau sampaikan dari pas masih praktek di hari kedua. Masih ingat praktek di hari kedua yang satu orang itu mau saya review sekarang. Jadi Bapak Ibu sebelum berkendara itu dipastikan terlebih dahulu kesiapan semua kendaraannya. Contohnya di sama saya ada beberapa orang kemarin tuh nggak melakukan persiapan, terutama di bagian spion depan itu sengaja saya arepin ke atas, nggak ada yang satupun, semuanya cuek aja. Padahal fungsinya spion yang depan yang bulat untuk apa, Bapak Ibu? Untuk melihat ke bagian depan. Makanya di hari kedua itu banyak korban, terutama di bagian depan. Karena gak si bagian spionnya itu sengaja saya belokin ke atas. Dan ternyata benar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk pengoperasian setir. Nah, untuk pengoperasian setir, mohon maaf, saya review masih ada yang kayak lagi nge-DJ. Gimana kayak nge-DJ cuci piring? Nah, kayak gini. Jadi gimana? Jadi tadi itu beberapa ada yang udah mendekati tapi mungkin butuh manuver cepat. Jadinya mohon maaf saya ini aja. Nah, kan untuk prosedur mengemudi seperti apa? Ada yang tahu? Memutar setir itu? Push and pull. Tapi pada saat manuver cepat, butuh manuver cepat itu yang kadang kelimutan ya Pak. Jadi kayak gini. Ribet banget kayak mau ketuker itu tangan. Nah, jadi kalau misalkan butuh manuver yang jauh atau yang cepat, gunakan yang apa satu lagi? Hand over hand. Kan tadi push ini, hand pull. Nah, kalau yang hand over hand posisikan satu tangan di jam 10, satu tangan di jam 5. Kayak gini. Perlagi sini. Nah, kalau butuh manuver jauh tuh kayak gini aja, hand over hand. Jadi nggak push and push dipaksain cepat kayak gini. Jadinya kagok melihatnya. Jadinya silakan Pak digunakan untuk yang hand over hand-nya kayak gini. Perlagi ke sini seperti itu. Jadi itu untuk manuver yang cepat atau kita butuh manuver yang panjang atau butuh manuver yang jauh seperti itu. Nah, selanjutnya tadi untuk pada saat praktek semua kelompok ternyata ada satu yang ketinggalan. Apa? Safety-nya. Sengaja saya siapin ganjel, semuanya langsung eksekusi. Gimana kalau tiba-tiba gelinding Bapak Ibu itu mobil? Kan nggak ada yang tahu. Itu. Jadi titipnya diutamakan lagi untuk keselamatannya. Oke, itu aja mungkin dari saya Bapak Ibu. Saya komunikasi lagi.
Adit, silakan. Oke, jadi itu benar ganjal. Ada yang sudah diganjal, ganjal malah disingkirin ya. Udah disimpan, tadi dilepas. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah lancar, tidak ada kendala. Mungkin saya sedikit untuk besok kita masuk ke mungkin pagi-pagi bisa kita awali dengan mengenai asesmen ya, poin-poin apa saja yang harus dinilai ya ketika kita mau mengakses seorang driver ya. Besok kita akan diskusi bareng-bareng. Kita akan gali informasi apa saja toolsnya yang harus disiapkan, termasuk persentasenya, bobot penilaian. Jadi kita bisa sepakati, misalnya kalau ini dari CPKTD ini untuk seorang driver, misalnya Bapak Ibu mengklasifikasikan drivernya berapa level nih? Apakah driver kendaraan kecil? Oke, driver kendaraan kecil A, B, C, D. Driver kendaraan yang middle, kendaraan truk atau kendaraan bis, berarti ada 2 klasifikasi misalkan driver cadangan, driver utama, misalkan seperti itu. Nah, secara tes bisa jadi tesnya sama, tapi secara bobot, nah itu harus disepakati, ya. Termasuk parameter untuk menentukan ini nilainya 1, ini nilainya 0, atau mungkin dipisah lagi nilainya, ada yang nilai 0, ada yang nilai 0,5, atau mungkin standarnya nilainya 0, 1, 2, itu yang harus disepakati sehingga nanti totalnya kalau misalkan benar-benar excellent dia tetap 100 seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu saja untuk summary kegiatan hari ini ya. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya tidak pelajaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, alangkah baiknya kita berdoa lagi. Biar dalam semangat, kita berdiri, kita berdiri. Jadi saya masih tetap tagih filenya dari PKTJ untuk besok ya. Mas Muklis. Oke, saya usahakan. Langsung dong. Dino, apa kabar?